Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali di perkuliahan Matematika dan Statistika Farmasi. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang regresi linier sederhana. Oke, mungkin sebelum kita bahas materi, harapannya setelah eh, mempelajari materi ini, mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan uji regresi linier sederhana. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih eh, definisi atau apa itu uji regresi linier sederhana? Jadi uji regresi linier sederhana merupakan uji yang biasa digunakan untuk memprediksi permintaan ataupun nilai di masa yang akan datang berdasarkan data dari masa lalu, atau eh, suatu uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, yang perlu diingat di sini dalam uji regresi linier sederhana hanya digunakan untuk satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi kata kuncinya atau kapan bisa menggunakan uji regresi linear sederhana ketika hanya ada satu variabel bebas dan juga satu variabel terikat. Apa sih tujuan dari uji linear sederhana atau uji regresi linear sederhana? Yaitu untuk meramalkan atau tadi memprediksi ya besaran nilai dari variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya berdasarkan data dari masa yang lalu. Mungkin masih bingung, eh, sebelum kita beranjak ke contoh gitu ya. Mungkin di sini sedikit mengenalkan bahwa dalam uji regresi linear sederhana nanti kita akan eh, sering bertemu dengan persamaan regresi linear sederhana. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan yang seperti ini. Mungkin kalian juga sudah sering melihatnya gitu ya, atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah diperkenalkan persamaan regresi linear sederhana ini, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah variabel terikat, kemudian X itu adalah variabel bebas, dan A dan B itu merupakan suatu konstanta. Oke, jadi mungkin bingung tadi ya, seperti apa sih uji regresi linear sederhana. Jadi misal nih ya, ini ada sebuah contoh, ada penelitian yang mengambil data berat badan dari 295 bayi dan juga ibunya ya, ibu yang melahirkan bayi tersebut. Kemudian hasil data dari penelitian tersebut digunakan untuk tujuannya untuk melihat apakah ada hubungan antara berat badan ibu ya yang melahirkan dengan berat badan bayi yang dilahirkan untuk memprediksi bagaimana kejadian bayi lahir dengan berat badan rendah di kemudian hari, di masa yang akan datang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bayi yang lahir dengan berat badan rendah itu memiliki resiko tinggi untuk mengalami gangguan dalam hal fungsi fisiologis atau beberapa fungsi organ, atau eh, dengan bayi yang lahir dengan berat badan rendah itu biasanya berkaitan dengan resiko eh, kejadian suatu penyakit pada bayi tersebut di kemudian hari. Nah, jadi penelitian ini kita bisa menjadikan dasar untuk kita bisa memprediksi jika nanti ada seorang ibu yang akan melahirkan dengan berat badan sekian, gitu kita bisa memprediksi nanti bayi yang akan dilahirkan apakah berat badannya akan normal atau
cenderung termasuk ke dalam kategori bayi dengan berat badan yang rendah seperti itu. Oke, jadi eh, kita langsung latihan bersama ya. Ada dataset bweight.sav. Nanti coba kalian download dulu dari e-learningnya. Kemudian dalam dataset itu atau berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa variabel yang dikumpulkan. Yang pertama adalah ID, yaitu ID dari responden, kemudian jenis kelamin. Di sini adalah jenis kelamin bayi yang dilahirkan, di mana diberi label 0 jika dia perempuan dan 1 jika bayinya berjenis kelamin laki-laki. Kemudian variabel yang ketiga adalah status merokok dari si ibu ya. Status merokok diberi kategori menjadi 3, di mana 0 itu untuk ibu yang tidak merokok, 1 untuk ibu yang merokok ringan atau perokok ringan, dan 2 ibu dengan perokok berat. Kemudian ada variabel yang berikutnya adalah mother age, berarti ini adalah umur ibu dalam satuan tahun. Kemudian ada variabel mother weight, yaitu berat badan ibu dalam satuan kilogram. Dan kemudian variabel baby weight, berat badan bayi dalam satuan kilogram. Mohon maaf, ini ada kesalahan ya. Jadi satuan berat badan bayinya juga sama kilogram. Dan variabel yang terakhir adalah mother height, yaitu tinggi badan ibu dalam sentimeter. Oke, mungkin kita langsung eh, latihan. Nah, ini ada data yang tadi, data dari 295 ibu beserta bayinya. Kemudian eh, untuk kita melakukan uji regresi linear sederhana, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah eh, sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi, sudah ada data ini tadi ya, data bweight.sav. Nah, kita yang ingin ditanyakan adalah nah, bagaimana hubungan antara berat badan bayi dengan berat badan ibu? Coba diprediksikan menggunakan uji regresi linear sederhana. Nah, maka langkahnya adalah yang pertama adalah buat scatter plot untuk variabel bebas dan variabel tergantung. Caranya adalah seperti ini, grab, kemudian pilih scatter plot, simple scatter, lalu define. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Jadi ini, data ini tadi kita klik grab, terus legacy dialog, kita pilih yang scatter, terus pilih yang simple scatter, langsung define. Nah, sebelumnya saya ulangi, untuk di bagian Y di persamaannya tadi itu adalah untuk variabel terikat ya, di mana variabel terikatnya adalah berat badan bayi. Jadi dimasukkan ke Y, kemudian di sumbu X itu adalah variabel bebas, yaitu berat badan ibu. Oke, sudah. Selanjutnya oke. Nah, ini adalah scatter plot yang menghubungkan antara berat badan ibu di sumbu X dan berat badan bayi di sumbu Y. Nah, selanjutnya kita harus mendapatkan eh, persamaannya. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahui persamaan
regresinya, double klik pada scatter plot. Coba kita praktekkan. Nah, double klik. Nah, muncul chart editor. Kalau sudah muncul chart editor, kita pilih yang bagian add fit line at a total. Kemudian pilih yang linear. Sudah, bisa di close. Nah, terus ini juga sudah bisa di close. Nah, sudah terbentuk eh, persamaan ya, persamaan regresinya untuk scatter plotnya. Ini tadi ya, Y sama dengan 0,29 plus 0,03 X. Seperti itu. Oke, ini hasilnya ya untuk yang tadi scatter plotnya. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah carilah nilai Pearson correlation coefficient untuk mengetahui apakah variabel tergantung memiliki hubungan dengan variabel bebas. Langkahnya sama yang seperti minggu kemarin, analyze, kemudian pilih correlate dan bivariate. Kita kembali lagi ke data ini, analyze, kemudian correlate dan bivariate. Kemudian kita masukkan variabelnya tadi ya, variabel bebas dan variabel tergantungnya, baby weight dan mother weight ke dalam variabel. Kemudian ini sudah dicentang Pearson relation coefficient-nya. Selanjutnya di OK. Nah, ini sudah dapat. Bagaimana kita melihat apakah ada hubungan atau tidak? Kita melihat dari nilai p-value ya atau sig to tail. Nah, sig to tail-nya di sini adalah 0,00. Nah, kalau kita masih ingat, kalau sig to tail-nya kurang dari 0,05 atau kalau di sini adalah 0,01, berarti itu dikatakan ada hubungan. Kemudian bagaimana tingkat korelasinya? Arah korelasinya adalah kita lihat di bagian Pearson relation sini adalah 0,697 positif ya, berarti eh, arahnya positif yang menandakan semakin berat badan ibu, tentunya akan semakin berat juga nanti berat badan bayi yang dilahirkan. Kemudian keeratannya, tingkat korelasinya, tingkat keeratan hubungannya ini masuk di atas 0,5 ya, sampai dengan 0,75 itu tingkat korelasinya kuat seperti itu. Oke. Nah, interpretasikan hasilnya berdasarkan nilai Pearson correlation. Itu ya tadi. Nah, ini hasilnya sama dengan yang tadi saya kopikan di sini. Jadi eh, hasilnya, jadi ada hubungan antara berat badan bayi dan juga berat badan ibu, di mana hubungannya bersifat linier dan hubungannya linearitasnya itu adalah positif, di mana berat badan bayi itu cenderung akan meningkat dengan peningkatan berat badan ibu dan tingkat korelasinya dalam cakupan tingkat yang kuat itu karena dinilai 0,697 dan nilai value-nya itu kurang dari 0,01. Oke, selanjutnya kalau kita sudah bisa eh, mengetahui hubungannya, ada hubungan, ada korelasinya dan juga linearitasnya seperti apa. Kemudian kita tadi kan diminta untuk memprediksikan apakah bagaimana nantinya ya berat badan bayi yang akan dilahirkan oleh seorang ibu kalau misalnya ibunya sudah kita ketahui berat badan. Jadi kita selanjutnya akan melakukan regresi linear sederhana eh, dengan berat badan bayi itu atau baby weight sebagai variabel terikat dan
mother's weight sebagai variabel bebas. Caranya dengan pilih analyze, terus general linear model, terus pilih univariate dan masukkan variabel terikatnya yaitu baby weight, kemudian variabel eh, tergantungnya atau variabel bebasnya eh, apabila masuk ke dalam variabel kontinu dimasukkan dalam kovariat, jika termasuk dalam variabel kategori dimasukkan ke dalam vektor. Oke, kita coba bersama analyze general linear model univariate. Nah, terus dependent variable. Dependent variabelnya atau variabel terikatnya tadi adalah baby birth weight. Ya, baby weight. Kemudian mother's weight-nya itu termasuk variabel yang kontinu ya. Karena dalam satuan kilogram kita masukkan ke dalam variabel. Terus kita pilih option. Terus ini parameter estimate-nya dicentak. Continue. Terus oke. Nah, ini hasilnya. Kita lihat di bagian parameter estimate. Nah, tadi kalau untuk persamaan itu kan persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, di mana nilai A-nya? Nilai A-nya kita lihat dari nilai intercept. Nilai intercept itu eh, untuk menggantikan konstanta. Nah, di mana nilai A-nya di sini adalah 0,289. Kemudian untuk B-nya kita gunakan ini ya, mother's weight. Jadi yang dilihat sama di kolom B. Jadi nilainya untuk B adalah 0,031. Nah, jadi eh, nah ini tadi yang hasil PSS-nya saya kopikan. Jadi yang dilihat hanya di bagian parameter estimate dan di kolom B ya. Di mana tadi untuk intercept itu adalah nilai dari A, konstanta A, dan nilai konstanta B menggunakan yang di bawahnya ya atau mother's weight kalau di sini. Sehingga untuk identifikasi koefisien regresi pada output dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, maka persamaannya untuk penelitian tadi adalah 0,289 ditambah 0,031 mother's weight. Di mana mother's weight ini tadi adalah variabel bebas ya. Dan Y ini tadi adalah variabel terikat atau berat badan bayi. Bagaimana sih maknanya? Jadi intercept, nilai intercept itu merupakan nilai A tadi ya 0,289 merupakan nilai awal untuk memprediksi berat badan bayi yang baru lahir. Dan 0,031 dikalikan mother's weight itu adalah konstanta yang harus ditambahkan pada tiap penambahan 1 kilogram berat badan ibu. Jadi maksudnya di sini adalah berat badan bayi bisa diestimasi setiap peningkatan berat badan ibu 1 kilogram itu kita bisa mengestimasinya dengan menambahkan 0,031 dikalikan berat badan ibu itu ya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau misalnya kita sudah mengetahui berat badan ibu itu berapa gitu ya. Jadi berat badan
estimasi berat badan bayi yang akan dilahirkan, kita bisa mengetahuinya dengan mengkalikan 0,031 dikalikan dengan berat badan ibu, kemudian ditambahkan dengan nilai start prediksinya tadi atau interceptnya. Jadi di sini maknanya adalah semakin berat si ibu, kemungkinan bayi yang akan dilahirkan juga semakin berat untuk berat badan. Jadi itu ya untuk uji regresi linier sederhana. Nanti bisa dilatih kembali untuk pengujian melalui SPSS-nya, latihan mandiri dengan data yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke uji komparasi non-parametrik. Mungkin sudah disinggung sedikit ya bahwa untuk uji komparasi non-parametrik ini untuk pemilihan uji yang digunakan itu tergantung dari data yang akan kita analisis atau variabel yang akan dianalisis itu termasuk dalam kategori skala ataupun data A. Jika variabel terikatnya itu eh, termasuk dalam skala interval ataupun rasio, data interval dan rasio, eh, kemudian dengan variabel bebasnya itu eh, kategorikal, maka perlu yang namanya ada uji normalitas terlebih dahulu. Ketika hasil ujinya itu tidak terdistribusi dengan normal, maka bisa menggunakan uji transform atau dilakukan pengujian seperti beta ordinal. Jika ada dua grup dan masing-masing kelompok itu berkorelasi, misal seperti yang dijelaskan sebelumnya, misalnya ada satu data mengukur pengetahuan pada pre-test dan post-test gitu. Itu kan datanya antara dua data itu atau dua kelompok itu saling berkorelasi, maka bisa menggunakan uji Wilcoxon. Namun sebaliknya, jika tidak berkorelasi, tidak berkaitan, bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Kalau lebih dari dua kelompok bisa menggunakan uji non-parametrik. Kalau dia terdistribusi normal dan hanya dua grup atau dua kelompok, jika saling berkorelasi atau berkaitan, maka menggunakan PRT test. Dan jika eh, tidak berhubungan atau berkaitan, bisa menggunakan independent sample test. Dan jika lebih dari dua kelompok, bisa menggunakan ANOVA. Oke, masih ingat cara atau 5 langkah uji hipotesis? Yang pertama, kita harus memformulasikan H0 dan HA terlebih dahulu. Kemudian setelah kita memformulasi, kita bisa menentukan uji statistik yang sesuai dengan data yang akan kita uji atau variabel yang akan kita uji dan level signifikansi yang akan kita inginkan. Ya. Kemudian kita mengevaluasi asumsi dan selanjutnya adalah melakukan uji statistik dengan SPSS dan hasilnya kita interpretasikan. Nah, interpretasi hasil uji mengingatkan kembali ya, jadi lihat kembali H0 dan juga HA yang sudah dibuat. Nah, untuk taraf kepercayaan 95%, jika p-value yang didapat kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Dan sebaliknya, jika p-value yang didapat lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nanti silahkan lihat lagi materi yang minggu kemarin. Oke, itu untuk latihan nanti bisa menggunakan modul, sebentar, ada modul
6. Nah, ini untuk latihan nanti silahkan download modul 6 ya, uji hipotesis non parametrik. Nanti ada data yang coba bisa kalian input di SPSS. Nanti bisa ikuti langkah pengujiannya berdasarkan ini. Sudah cukup lengkap dan mudah dipahami. Saya rasa itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.